Tuding nyabu saat live TikTok, Kaisar YKS bersyukur malah jadi viral. Tapi terkadang pandangan manusia berbeda dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menguji manusia membuat derajatnya naik. Allah menguji manusia membuat dosanya hilang. Allah menguji manusia membuat dia sabar, dan ketika dia sabar Allah berikan balasan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasannya tidak dapat dihitung oleh manusia. Tapi kemudian manusia memandang inilah orang yang terlaknat karena sering sakit, inilah orang yang terlaknat karena selalu banyak kesulitan, kesusahan dalam hidupnya. Padahal orang yang terlaknat adalah orang yang ketika diberikan nikmat, manusia menyangka itu nikmat, padahal itu hanyalah azab yang tertunda. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Sanastadrijuhum, kami berikan mereka istidraj min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka sadari mereka sedang dipermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang menyangka mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat, padahal sesungguhnya dia sedang dipermainkan dengan azab tapi berbaju nikmat. Nabi menjelaskan ayat ini, innallaha la yumli lizalim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengulur orang-orang yang zalim, yang aniaya. Diulur umurnya panjang, diulur rezekinya banyak, diulur keluarga anaknya sehat lengkap sempurna, tapi justru itu menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada manusia ini perbuatannya jauh dari Allah, tapi istrinya dekat kepada Allah. Ada manusia ini keluarganya jauh dari Allah, tapi pekerjaannya dekat kepada Allah. Laknat adalah ketika tiga-tiga yang ada dalam diri manusia semuanya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabbat syada Abi Lahab wa tabb. Abu Lahab dilaknat Allah. Apa yang pertama jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma aghna anhu maluhu. Hartanya yang banyak justru membuat dia semakin jauh dari Allah. Wa ma kasab. Usahanya, pekerjaannya, perbuatannya, aktivitasnya juga membuatnya jauh dari Allah. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Perempuan yang mendampingi dirinya juga membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita salah pandang. Karena salah berfikir, maka kita akan salah melihat, salah berbicara. Akhirnya kita akan su'uzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana keadilan Allah? Mengapa orang yang tidak berbuat pahala, tidak pernah berbuat sedekah, tidak pernah melaksanakan salat, badannya sehat, umurnya panjang, rezekinya melimpah? Di mana keadilan Allah? Salah faham, salah fikir, salah pandang, salah bicara. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang berbuat seadil-adilnya. Ada orang-orang yang salah, diberikan Allah ujian sakit, lalu kemudian hapus dosanya, bersih dia menghadap Allah. Tapi ada orang-orang yang salah, karena dia tahu perbuatan itu salah, dia teruskan dalam kesalahannya. Mereka tidak kafir, mereka disebut dengan fasik. Yudhillu bihi katsira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa itu orang yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Yang disesatkan Allah adalah mereka yang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang yang tahu bahwa perbuatan itu salah, dia lakukan kesalahan itu dengan penuh kesadaran. Dia sadar bahwa dia diperhatikan Allah, dia tahu bahwa dia lihat Allah, dia tahu bahwa bersamanya inna alaikum lahafizin, bersamamu ada malaikat-malaikat yang menjaga, kiraman, mulia, katibin, mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kamu lakukan. Tapi dengan penuh kesadaran dia langgar aturan-aturan Allah. Mereka adalah orang-orang yang fasik.
Mereka diazab Allah Subhanahu wa taala di dunia, bukan dalam bentuk kemiskinan, bukan dalam bentuk kefakiran, bukan dalam bentuk penyakit, diazab dalam bentuk kenikmatan agar dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dituding nyabu saat live TikTok, Kaisar YKS bersyukur malah jadi viral. Kaisar Aditya alias Kaisar YKS jadi pembicaraan warganet gara-gara disangka nyabu akibat live di TikTok selama 24 jam. Meski merasa nama baiknya tercemarkan, namun Kaisar mengambil positifnya karena namanya kembali meroket. Kaisar YKS pun membantah dirinya memakai narkoba untuk membantunya kuat saat live di TikTok. Menurutnya wajahnya yang tak segar dan pucat adalah karena ia kelelahan dan belum mandi. Ya emang kalau capek gimana sih? Kadang kan saya melupakan istirahat, tapi sekarang ini sudah bisa diatur, ujar mantan suami Indah dari ini. Namun berkat isu ia memakai narkoba, BNN hingga Bareskrim mampir ke live TikToknya. Tak hanya mampir, mereka bahkan memberinya gift stiker sebagai hadiah. Kaisar YKS pun bersyukur karena ada hikmahnya dituding memakai narkoba. Komedian 32 tahun ini pun berterima kasih pada warganet yang mencurigainya. Hadiahnya, terima kasih banyak, saya juga bukan siapa-siapa, alhamdulillah, tutur Kaisar YKS. Dituding nyabu saat live TikTok, Kaisar YKS bersyukur malah jadi viral. Kaisar Aditya alias Kaisar YKS jadi pembicaraan warganet gara-gara disangka nyabu akibat live di TikTok selama 24 jam. Meski merasa nama baiknya tercemarkan, namun Kaisar mengambil positifnya karena namanya kembali meroket. Kaisar YKS pun membantah dirinya memakai narkoba untuk membantunya kuat saat live di TikTok. Menurutnya wajahnya yang tak segar dan pucat adalah karena ia kelelahan dan belum mandi. Ya emang kalau capek gimana sih? Kadang kan saya melupakan istirahat, tapi sekarang ini sudah bisa diatur, ujar mantan suami Indah dari ini. Namun berkat isu ia memakai narkoba, BNN hingga Bareskrim mampir ke live TikToknya. Tak hanya mampir, mereka bahkan memberinya gift stiker sebagai hadiah. Kaisar YKS pun bersyukur